innallaha yaghfiru jami'a innallaha yaghfiru jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi maba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmatnya, maghfirah dan ridhonya, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Asik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus menerus bersama antum sekalian menyuarakan yang hak dan melawan segala fitnah tuduhan serta kebatilan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ikhwan fillah yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share, subscribe, like, komen dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan semoga Allah membalas perjuangan kita dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload videonya insya Allah akan menjadi pemberitahuan dalam rangka membentengi akidah kaum muslimin dari pendangkalan akidah. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang mana video kali ini datang dari seorang dokter yang bernama Pascalis ya. Jadi karena memang di channelnya beliau menyertakan pangkatnya yaitu dokter, namanya Pascalis ya. Orang ini katanya sebagai staf di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan orang ini menyampaikan kekeliruan tatkala menyampaikan Al-Quranul Karim dan membahas mengenai definisi wahyu di dalam Islam ikhwafillah. Nah, sebetulnya saya pribadi sangat senang tatkala orang-orang dan muslim atau orang pendeta ya atau tokoh termasuk dokter ya, mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran. Akan tetapi ya, yang mereka sampaikan tatkala berangkat dari keawaman, tatkala berangkat dari ketidaktahuan, lalu kemudian mereka berani menyampaikannya tanpa di cross check terlebih dahulu kebenarannya seperti apa, akhirnya hal ini menjadi sesuatu yang jadi lucu gitu ya, dan menjadi bahan hiburan untuk kaum muslimin tentunya begitu ya. Jadi kalau misalkan ingin menyampaikan Al-Quran, cari dulu kebenarannya seperti apa begitu ya. Kalau misalkan ingin menyampaikan keislaman, maka ketahui dulu kebenarannya seperti apa. Jangan sampai kita tidak mengetahui Al-Quran lalu kemudian Al-Quran itu ditafsirkan dengan sekemauan sendiri, dengan sepemahaman sendiri, padahal hal itu merupakan kekeliruan yang sangat luar biasa. Walaupun pakatnya dokter, itu tidak menjamin menyampaikan Al-Quran itu dengan benar dan baik kalau misalkan kita tidak betul-betul belajar bagaimana Al-Quran itu dan bagaimana ilmu atau ulumul Quran itu. Baik ikhwafillah, untuk itu kita akan saksikan saja langsung videonya dan kita akan tanggapi serta kita akan luruskan pemahaman keliru yang disampaikan oleh Dr. Pascalis ini ya. Silakan ikhwafillah. Di dalam konsep Islam, wahyu itu bisa diberikan kepada semua yang ada. Jadi bisa benda, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa binatang, bisa manusia, bisa malaikat. Di semua bisa mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi hukum dapat diberikan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta ini. Nah ikhwafillah, ini sangat lucu dan sangat menarik untuk kita bahas. Dokter ini mengatakan tadi bahwasannya wahyu itu atau konsep wahyu dalam Islam itu ternyata katanya bukan hanya diberikan kepada manusia saja, tetapi bisa diberikan kepada benda mati ya, kepada benda, kepada hewan, kepada tumbuhan, sekaligus kepada malaikat ya. Jadi seakan-akan dokter ini menyamakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu sama dengan wahyu yang diberikan kepada selain daripada utusan Allah, selain daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kan ini merupakan kekeliruan yang sangat luar biasa yang harus kita luruskan, yang harus kita betulkan ikhwafillah. Nah, kalau misalkan kita mengetahui lebih dalam lagi ya mengenai konsep wahyu dalam Islam, sebetulnya itu sudah jelas dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 51 bahwa di sana ada klasifikasi wahyu ya. Ada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara atau wasilah, yang nanti kemudian ini disebut dengan ilham.
ya. Jadi nanti harus dibedakan. Yang kedua, justru wahyu itu diberikan langsung kepada utusannya, kepada nabinya. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah langsung berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi di sini ada hijab atau takbir. Dan yang ketiga, wahyu disampaikan kepada para nabinya itu melalui malaikat. Dalam hal ini malaikat Jibril, salah satunya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Dan menariknya di sini kita akan membahas nomor satu. Jadi Allah memberikan wahyu itu tanpa melalui wasilah, tanpa melalui perantara terlebih dahulu, akan tetapi dihujamkan langsung dalam jiwa seseorang atau dalam mimpinya. Nah, lalu kemudian ini juga disebut dengan ilham, ya. Nanti ini juga bisa disebut dengan ilham. Dan kita akan bahas kepada poin berikutnya setelah kita akan tampilkan lagi bagaimana kekeliruan seorang dokter ini tatkala membahas ayat suci Al-Quran. Silakan. Nah, misalnya wahyu kepada alam itu biasanya disebut sunatullah. Jadi jika alam nanti taat kepada wahyu itu, kepada hukum objektif itu, ia akan menjadi tempat yang enak, yang layak didiami. Saya beri contoh, ya, wahyu kepada lebah dan kepada langit, ya, salah satu contoh saya berikan. Dikatakan begini, dan Tuhanmu mewahyukan atau mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Itu ada wahyu kepada lebah. Nah, ikhwatillah, barusan kita sudah dengarkan pemaparan daripada si Bapak ini. Katanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah. Seolah-olah wahyu di sini itu disamakan dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diberikan kepada lebah itu berbeda. Karena wahyu yang diberikan oleh Allah kepada lebah itu bimana alhama atau ilham, ya. Ilham. Dalam Al-Qur'an itu kan kalau misalkan kita belajar ilmu Al-Qur'an atau ilmu bahasa, ada yang namanya dengan al-mushtarak al-lafzi. Jadi satu kata tapi maknanya banyak. Bagaimana konteks pada kalimatnya. Contoh, dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah engkau kepadaku, kata Allah. Azkurukum, maka Allah akan ingat. Jadi Allah ingat dengan kata zakaro, kita ingat juga dengan kata zakaro. Tetapi makna zakaro Allah kepada kita atau zakaro kita kepada Allah itu berbeda. Kalau ingat kita kepada Allah dengan ucapan subhanallah alhamdulillah, tapi kalau ingatnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Bukan mengucapkan kata yang demikian lagi, bukan mengucapkan kata subhanallah alhamdulillah lagi, begitu ya. Tetapi dengan cara apa? Boleh dengan cara wazakirinallah wazakirat a'adallahu lahum maghfirah. Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut, begitu ya. Itu salah satu ingatnya Allah kepada makhluknya, kepada hambanya yang zikir kepada Allah. Lalu kemudian ada al-mustarak al-lafzi dalam kata as-salah, ya, salawat, gitu ya. Dalam kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangan disamakan, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, sama halnya dengan kata wahyu di sini. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diberikan kepada lebah itu berbeda. Kalau wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan adalah sebuah hukum yang harus disampaikan lagi kepada seluruh manusia, tetapi wahyu yang diberikan kepada lebah itu bimana ilham, ya, alhama bimana ilham. Artinya untuk menunjukkan atau membimbing lebah itu, ya, mengarahkan lebah itu supaya berkehidupannya seperti ini nih, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah arahkan, seperti itu. Jadi jangan sampai disamakan antara wahyu kepada lebah dengan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi, wahyu itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada utusan-utusannya, ya. Kepada utusan-utusannya wahyu itu diberikan. Adapun kepada selain daripada Nabi atau selain daripada utusan Allah, itu namanya adalah ilham. Termasuk kepada kita, itu bukan wahyu, tetapi adalah ilham yang Allah berikan kepadanya. Begitu ya, jadi jangan disamakan. Begitu. Kita akan lanjutkan lagi ya, Hafilah, ya. Wahyu kepada langit misalnya. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh.
Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi maksudnya, kami hiasi dengan binatang-binatang, dan kami ciptakan untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi ada hukum yang diberikan kepada binatang, ada hukum yang diberikan kepada langit. Nah itu ikhwatillah, katanya ada hukum yang diberikan kepada binatang, ada hukum yang diberikan kepada langit, katanya demikian ikhwatillah. Sebetulnya kalau misalkan kita baca tadi ya, bukan binatang di sananya, tapi bintang-bintang ya. Mungkin saja Pak Dokter ini belum tahu pembacaannya. Bintang-bintang itu harusnya dibaca bintang-bintang, jangan binatang-binatang gitu ya. Jadi sekali lagi intinya, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu berbeda dengan wahyu yang bermakna ilham yang diberikan kepada selain daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena wahyu yang diberikan kepada selain daripada utusan Allah itu dinamakan ilham, termasuk kepada diri kita. Itu namanya ilham yang jelas tidak dituntut untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, itu. Jadi belajar lagi, perdalami lagi ilmu Al-Qur'annya, perdalami lagi ilmu kebahasa Arabannya, karena memang dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu bahasa Arab itu ada istilah-istilah yang harus dipahami, istilah-istilah yang harus kita dalami dengan seksama. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pembelajaran untuk Pak Dokter ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.